تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Sabtu, kembali kita kumpul bersama dalam rangka pengajian rutin kita yang kita adakan di setiap malam Sabtu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang mereka yang bernasib malang kelak di akhirat nanti. Dalam artian mereka yang nantinya menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semuanya. Nah, untuk itulah, untuk mengantisipasi jangan sampai kelak di akhirat kita tergolong daripada manusia-manusia yang akan menjadi penghuni jahanam, maka untuk itu kita pahami apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kumtu ala babil jannati fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul juddi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Fakumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam arti bahwa hadis ini sangat amat sahih keberadaannya. Kumtu ala babil jannah. Kata Nabi, aku berdiri di pintu surga. Kok surganya nanti di akhirat, sementara Nabi sudah berdiri di depan pintu surga. Tentunya kita harus mengerti dan memahami, dan kita harus percaya bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan nabi kita tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Kata Allah, untuk aku perlihatkan tanda-tanda keagunganku, untuk aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku.
Nah, salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita saat Isra dan Mi'raj diperlihatkan, diberikan gambaran oleh Allah, inilah penduduk neraka dan inilah penduduk surga. Itulah maksud daripada ayat linuriyahu min ayatina. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di depan pintu surga, fa idza amatu man dakhalaha al masakin. Kata Nabi, sesungguhnya mayoritas yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala al masakin adalah orang-orang miskin. Jadi orang miskinlah yang nantinya paling banyak menjadi penghuni surga. Orang miskin yang pada saat hidup di dunia. Orang miskin ibadah, orang kaya ibadah. Sama-sama apa? Sama-sama ibadah, sama-sama takwa kepada Allah. Oh, ternyata kata Nabi, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Miskin pada saat hidup di mana? Di dunia. Dan ini bukan hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Orang-orang miskin, mereka yang kebanyakan nanti menjadi penghuni surga, itu bukan hanya umat Nabi Muhammad. Jadi di setiap Nabi dan Rasul, kemudian para pengikut-pengikutnya, dan para pengikutnya yang kategorinya mereka orang miskin, kemudian mereka mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya, maka merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Lalu umat siapakah yang kelak di akhirat yang paling banyak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Dari sekian nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa syariat, untuk menyampaikan ajaran Allah, maka umat yang paling banyak nanti menjadi penghuni surga adalah umat Islam. Adalah umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas dari umat Nabi Muhammad yang menjadi penghuni surga ini tidak lain adalah orang-orang miskin. Nah, lagi bahwa dari sekian banyak nabi, dari sekian banyak rasul, mereka mempunyai umat yang taat dan patuh kepada ajaran Nabi dan Rasulnya, maka umat Nabi Muhammadlah yang paling banyak menjadi penghuni surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Dan sementara orang-orang kaya, ini sama. Orang miskin beribadah, orang kaya juga beribadah, sama-sama ibadah posisinya. Orang miskin takwa, orang kaya juga takwa. Lalu bagaimana nasib orang-orang kaya ini? Mahbusuna. Mereka tetap ditunda, tidak diperkenankan masuk ke dalam surga. Padahal mereka takwa, padahal mereka beriman, padahal mereka ibadah. Tapi mereka mahbusun. Mereka tetap ditunda untuk masuk surga. Ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Sementara mereka-mereka yang kelak di akhirat berhak untuk menjadi penghuni neraka, mereka sudah diperintahkan masuk neraka. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang munafik dan seterusnya. Mereka sudah diperintahkan oleh Allah untuk masuk menjadi penghuni neraka, sementara orang kaya yang pada saat hidup di dunianya takwa dan beribadah itu belum masuk surga. Kalian bayangin, orang miskin sudah nyaman di dalam surga. Orang-orang yang
berhak masuk neraka sudah dijebloskan dan diceburkan ke neraka. Nah, sementara orang-orang kaya yang pada saat hidup di dunianya mereka juga beriman, mereka juga beribadah, mereka juga taat kepada ajaran, mereka tidak. Ditunda dan ditunda. Nah, sampai kapan mereka ditunda? Padahal mereka ini juga orang-orang kaya yang beribadah dan takwa tetap masuk surga. Sampai seluruh orang-orang kafir, sampai seluruh orang-orang munafik, sampai seluruh orang-orang yang mempunyai sifat sombong, mereka sudah masuk semuanya ke neraka, barulah orang kaya dimasukin ke dalam surga. Jauh jaraknya. Orang miskin sudah masuk ke dalam surga. Mereka orang-orang yang berhak masuk neraka semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, umat-umat yang membantah, umat-umat yang melawan ajaran agama, mereka sudah semuanya dijebloskan ke neraka. Barulah orang kaya yang hidup di dunia dia ibadah baru punya jatah masuk apa? Masuk surga. Artinya jaraknya sangat jauh. Pertanyaan buat kita, mau jadi orang miskin apa mau jadi orang kaya? Hah? Mau jadi orang miskin apa mau jadi orang kaya? Ya, itu namanya hubud dunya. Hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Sungguhnya cinta kepada dunia adalah biang daripada segala dosa. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Padahal seorang nabi dan rasul. Ketimbang dengan umat Nabi Muhammad yang dalam kondisi hidup di dunianya miskin, serba kekurangan, dengan kemiskinan dan kekurangannya umat Nabi Muhammad ini tetap beribadah, tetap menjalankan apa yang diajarkan dari syariat Nabi Muhammad. Orang miskin ini masuk lebih dahulu ke surga ketimbang Nabi Sulaiman seorang nabi. Dan apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman lambat masuk dalam surga? Adalah kekayaan. Bayangkan, mana banyak penduduk surga sama penduduk neraka, mana banyak? Banyakan penduduk neraka. Bayangkan, sebegitu banyaknya penduduk neraka, satu demi satu dijebloskan. Si A dijebloskan, sebegitu lamanya dari satu demi satu, barulah semua penduduk neraka masuk ke neraka, baru orang-orang kaya dimasukkan ke dalam surga. Sebegitu jauh jaraknya. Apa yang menyebabkan orang kaya ini dibelakangin masuk ke dalam surga? Karena apanya? Karena hartanya, karena kekayaan. Sementara orang-orang miskin yang dalam kehidupan dunianya serba kekurangan, tapi dia tetap taat dan beribadah kepada Allah, dia masuk surga lebih dahulu. Pertanyaan buat kalian. Mau jadi orang kaya apa mau jadi orang miskin? Hah? Allah. Kemudian kata Nabi, wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Kata Nabi, dan kemudian aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Dan ternyata mayoritas yang nanti masuk ke dalam neraka jahanam, dan nanti yang menjadi mayoritas penghuni nerakanya Allah adalah perempuan. Lihat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sangat amat sahih. Kata Nabi, yang paling banyak nanti di akhirat menjadi penghuni neraka adalah perempuan. Nah, kenapa bukan laki-laki? Ya, kenapa bukan laki-laki? Tapi kenapa perempuan yang nanti di akhirat lebih banyak dominan menjadi penduduk neraka?
Banyak sebab. Banyak sebab yang menyebabkan perempuan ini kebanyakan menjadi penduduk neraka. Dari pakaian. Laki-laki batasan aurat yang harus ditutup itu baina surra war rukbah. Di antara pusar dan lutut. Tapi kalau perempuan kullu badaniha illal wajhi wal kafain. Kalau perempuan itu yang harus ditutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu apa yang terjadi? Mayoritas perempuan kebanyakan buka aurat. Ada juga perempuan tutup tidak kelihatan. Tidak kelihatan kulitnya, tapi kelihatan bentuk. Paham lu? Lihat. Tidak kelihatan kulitnya mah apa putih apa hitam, tapi bentuknya kelihatan. Lihat. Dia pakai celananya dibuat dari karet. Apa namanya itu? Apa nama celana itu? Apa namanya? Legging. Celana legging. Celananya legging katanya. Udah begitu, udah celananya legging, tidak ada satu celana legging pun yang longgar, nggak ada itu di dunia. Semuanya jenis celana legging itu pasti apa? Ketat, sempit dan iya. Ketutup auratnya, iya, kulitnya tapi lekuk-lekukannya ada nggak? Iya. Kemudian pakai kaosnya. Apa kaos namanya itu? Yang suka dipakai anak perempuan yang ketat-ketat itu. Apa? Tangtep. Man? Ya. Celananya tadi apa namanya? Pakai telananya legging, kemudian pakai kaosnya. Lihat. Enggak ada yang longgar satupun. Celananya sempit, kaosnya sempit. Supaya dibilang Islami dia pakai jilbab. Jilbab mau dipakai. Jilbab dipakai, celananya sempit, kaosnya sempit. Udah kalau udah begitu main TikTok dia. Cet. Pasti tangannya begini. Cet. Ampun kan. Aurat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan bagi iman laki-laki. Dilihat haram, kagak dilihat barang bag. Satu. Padahal pulang sholat jamaah, anak laki zikir, segala macam orang laki nih pulang dari masjid. Terbang keluar aja ke depan, masya Allah itu ngeliat perempuan pakaian zaman sekarang, celananya ketat, kaosnya ketat, walaupun pakai jilbab. Akhirnya apa? Zikir yang dia lakukan, tuh anak laki, sholat, apa luntur, semuanya pahalanya. Iya. Dia nunduk jalan nggak mungkin dia jalan menjaga mati, dia nunduk kesandung mati dia itu. Akhirnya apa? Akhirnya daripada kagak ada dia habis luntur. Inilah. Nah maka kalian sebagai santri jaga, jangan ikut-ikutan orang yang bakal menjadi penghuni neraka. Jaga kalian yang perempuan tuh, jaga iman kalian, jaga aurat kalian. Jangan sampai. Nah kalau di atas mah silakan, kalian di atas di asrama nggak ada yang lihat silakan.
Tapi kalau sudah keluar atau kalian lagi di rumah, lagi liburan, jangan sekali-kali ikut-ikutan orang yang bakalan menjadi penghuni neraka. Maka sesungguhnya yang paling banyak nanti di akhirat menjadi penghuni neraka adalah perempuan. Apalagi kalian nanti berumah tangga. Kalian berumah tangga, kemudian kalian ngelawan sama laki, itu udah pasti masuk neraka. Kalian tentunya sekarang kalian membayangkan yang wanita yang perempuan. Kalian satu saat setelah dewasa, selesai kuliah atau selesai sekolah, selesai belajar, kan yang kalian dambakan mah pengen hidup rumah tangga. Artinya kepengen punya suami. Nah setelah punya suami, kalian menjalankan kehidupan rumah tangga, ngelawan aja kalian sama laki kalian, ngelawan aja kalian sama suami kalian, itu apa bandingannya? Neraka. Makanya paling banyak yang menjadi penduduk neraka itu adalah perempuan. Ada lagi di Sudan ini, enggak di sini, Sudan. Main TikTok, tahu TikTok? Ada TikTok, ada snack gitu. Oi, ngopi apa ngopi? Ngomong baik. Itu di Sudan tuh. Itu ada di TikTok, ada begitu tuh. Ngopi. Nah, setelah kalian mengerti, memahami apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ini harus kalian jadikan peringatan buat diri kalian. Satu. Jangan pernah berangan-angan menghayal untuk jadi orang kaya. Jangan pernah. Serahkan saja bahwa rezeki kita itu ada di tangan siapa? Allah. Terserah bagaimana Allah nanti menentukan kehidupan kita. Jangan pernah selalu berangan-angan jadi orang kaya. Nanti serahkan aja. Kita mau usaha, ikhtiar, tinggal nanti ketentuan di tangan Allah. Nah pun sekalipun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kalian menjadi masakin, menjadi orang-orang miskin, tetaplah ibadah. Karena sesungguhnya orang miskinlah yang paling dulu masuk surga. Nah, kalian yang perempuan, yang sudah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan penduduk neraka ini adalah orang perempuan, maka jaga diri kalian jangan sampai tergolong apa yang disabdakan Nabi bahwa perempuan itu paling banyak masuk ke mana? Masuk neraka. Maka ya itu bangga dengan kalian. Pakaian rapi, tertutup, semuanya dilihatnya imani. Dilihatnya pakai pakaian nanti kalau kalian pulang jangan sekali-kali ikut-ikutan pakai apa tadi namanya? Celana legging, kaos. Waduh. Itu biasanya yang pakai kaos apa tadi namanya? Kaos gituan sama celana legging, itu ketika TikTok itu pasti dua yang ditunjukin sama dia. Kameranya pantat digoyang-goyangin itu. Kemudian ntar depan apa namanya ini? Lah iya penyudara ada tuh. Oh ya, tanggal padahal kalau pakai logika apa itu tujuannya? Nggak ada tujuannya. Cuman memamerkan aurat. Itu gunung yang dulunya melengkung gede nanti ke satu saat kempes. Asal udah umur 60 juga itu Masya Allah kisut. Iya. Jadi tidak ada yang dibanggakan dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita hidup di dunia ini serba kekurangan. Biarkan kehidupan kita cuma asal cukup di dunia ini, yang penting di akhirat kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.